Hari ini kita cuma mau belajar perbedaannya dan artinya itu apa antara hukuman dosa dan kuasa dosa. Sebagai orang Kristen kita harus bisa jawab itu. Sebagai orang Kristen kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu dan kita harus tahu kapan ini terjadi, sedang apa saya, supaya kitanya aware gitu loh, supaya kitanya sadar gitu. Oh ya, saya hidup tuh masih ada ini, masih ada itu, tetapi ini udah nggak ada, ini udah dihapus begitu. Itu harus paham, betul-betul harus mengerti. Karena kalau ngerugi, Alkitab udah kasih tahu, tapi karena kitanya ngawang-ngawang nggak ngerti, akhirnya kita jadi kebingungan lah. Kemudian kita akhirnya tidak ngerti dengan jelas dan akhirnya mempengaruhi jalan hidup kita sehari-hari. Itu yang saya maksudkan. Nah, oke, kita mulai dulu dari hukuman dosa ya, karena hukuman dosa tuh ngeri banget sebenarnya. Dan kita masuk ke dalam bulan di mana kita merayakan penebusan Kristus yang luar biasa di kayu salib. Dan kemarin ya saya cuma mau ngasih tahu inilah, pokoknya sederhana lah. Kemarin sama teman-teman kita lagi dinner lah. Kita lagi ngobrolin tentang seperti biasa. Kita kalau ngobrolin firman, terus kemudian ngomongin tukar pikiran lah gitu. Setiap kali Injil dibukakan, pasti saya tuh, yang saya juga udah dengar berkali-kali, saya tuh agak nyedak gitu. Kayak nahan nangis, terus kemarin teman saya literally nangis sebelah saya. Teman saya sampai hapus air mata, dia bilang, gila ya, gue tuh udah denger ini berkali-kali ya, dia bilang gitu. Tapi kenapa ya itu kayak ngejamah gue banget, karena Injil, karena kabar baik. Hati kita langsung kayak dapat lonjakan gitu loh, dapat sukacita. Karena Injil gitu loh. Jadi hati-hati dengan, saya selalu kasih tahu, kalau seminar hamba Tuhan ya, saya biasanya ngambilnya dari angle yang berbeda. Saya selalu bilang gini sama hamba Tuhan, jangan khotbahin sesuatu yang menjahit tabir. Karena waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, tabir itu robek dari atas sampai bawah. Dan tabir itu adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan waktu tabir itu dirobek, artinya kita sama Tuhan itu manunggal, bahkan kita bisa datang ke hadiratnya Dia kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi kalau sampai orang bilang begini, saya nggak layak Pak ngambil perjamuan, karena saya masih orang berdosa, ditipu iblis. Dibohongin iblis. Saya nggak layak Pak datang ke gereja karena saya masih banyak dosanya, ditipu iblis. Sesederhana itu, Injil nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan dia kasih tahu, kamu bisa datang ke hadirat saya dalam kondisi sekotor apapun juga, saya bersihkan kamu. Jadi prinsip-prinsip dasar kayak begini yang mengerikan. Saya baru ketemu sama teman lah ya, ada di luar kota. Dia bilang gini, Pak terima kasih ya Pak, saya baru ngerti selama ini saya nggak berani ngambil perjamuan ketika ada perjamuan di gereja karena saya merasa nggak layak. Karena saya banyak dosanya. Saya bilang ini, ya elah, kita juga semua berdosa lah, saya bilang gitu. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang mungkin di dalam persepsi manusia kecil atau besar ya dosa lah semuanya. Semua kita nggak layak, kita dilayakkan Tuhan, itu sebabnya kita ngambil perjamuan supaya kita sadar bahwa kita sudah dilayakkan dan kita bukan performance based. Ini contoh sederhana deh, nanti satu hari kita bisa belajar lebih dalam. Waktu Yesus selesai dibaptis, itu suara dari Bapa di sorga apa? You are my beloved son. Kamu adalah anak yang kukasihi. Setelah pasal itu kita buka berikutnya, itu terjadi Yesus dicobai di padang gurun. 3 kali ketika iblis mencobai dia bilang ini, jika engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, loncat aja ke bawah. Jika engkau anak Allah. Jadi yang iblis lontarkan, dia hapus kata dikasihi. Dia bilang ini, kalau kamu anak Allah, kamu lakukan itu dong. Jadi dia lagi ngasih tahu, kalau kamu anak Allah, kamu lakukan sebuah performance, kamu lakukan sebuah ritual atau sebuah prinsip upaya usaha sesuatu yang menentukan bahwa kamu tuh adalah anak Allah. Nggak gitu. Jadi kebalik-balik akhirnya, dan dia hapus kata beloved atau kata dikasihi. Makanya orang Kristen ya seringkali salah arti. Banyak orang merasa begini, karena saya ini identitas saya anak Tuhan, ya karena saya disebut saya anak Tuhan, makanya saya harus lakukan itu, saya harus pelayanan supaya saya disebut anak Tuhan. Jadi saya melakukan performance saya supaya saya disebut anak Tuhan, bukan kebalik. Saya anak Tuhan, saya disebut anak Tuhan, itu sebabnya saya taat, itu sebabnya saya dikuduskan, itu sebabnya saya melayani Tuhan. Jadi saya udah terima dulu identitas, baru saya lakukan. Jadi performance saya, apapun yang saya lakukan tidak menentukan identitas saya. Karena saya udah dikasih, tanpa kamu lakukan apa-apa, tanpa kamu mau pelayanan segala macam pelayanan yang kamu mau lakukan, kamu udah anak. Kamu udah ahli waris, kamu udah orang yang punya hak penuh atas janji Allah. Kan dahsyat banget. Itu proses menerima artinya, ya. Oke, itu kulit-kulitnya lah. Ini coba kita lihat dulu ya, coba lihat. Yang pertama ya.
Kematian itu memiliki dimensi. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dikasih tahu gini sama Tuhan. If you eat this fruit, kalau kamu makan buah ini, you will surely die, kamu pasti mati. Arti kata mati itu adalah 3 dimensi sebenarnya. Jadi mati begini, kematian rohani. Manusia terpisah dari Allah kan. Manusia dipisahin, manusia dikeluarin dari taman itu, nggak boleh mendekat, manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Yang kedua, yang terjadi adalah Adam sama Hawa ini ya, bersembunyi dari Allah setelah mereka berdosa. Ini kejadiannya, mereka menjadi ketakutan, mereka merasa terpisah dan akhirnya menciptakan jarak. Ini yang terjadi, urutannya seperti itu. Yang kedua, yang namanya kematian itu begini. Coba lihat slide berikutnya. Kematian fisik. Jadi waktu akhirnya terpisah dari Tuhan, terjadilah kematian fisik. Kematian fisik itu terjadi sama Adam, dia masih hidup sih. Sampai kematian fisik terjadi umurnya Adam, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? 900 berapa? Ayo. 930. Dia masih hidup loh sampai 930. Akhirnya dia mati secara fisik ya. Yang ketiga, kematian yang ketiga adalah slide berikutnya. Oke, kematian kekal, hukuman. Nah ini yang ngeri nih. Ini mengerikan banget. Hukuman terakhir dosa itu adalah penghakiman kekal, yaitu apa? Maut. Bener-bener maut. Jadi artinya gini, manusia udah terpisah dari Tuhan, manusia akhirnya mengalami kematian secara fisik, stage berikutnya. Stage yang terakhir adalah waktu dia mati secara fisik, dia mati beneran, dia mati semati-matinya, dia ngalami maut namanya. Sekarang kan beda. Kita waktu menutup mata di bumi ini orang Kristen nggak disebut mati, orang Kristen disebutnya meninggalkan dunia. Karena kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan, karena hukuman dosa yang adalah maut dihapus sama Yesus. Itu yang kita sedang belajar hari ini. Hukuman dosa itu maut. Hukuman dosa yang paling mengerikan adalah dipisahkan dari hadirat Tuhan, mati secara fisik, dan betul-betul stage yang terakhir maut kayak meluk dia gitu ya, bahasa aslinya meluk dia, dan itu menjadi miliknya maut seumur hidup dia. Itu arti hukuman dosa. You will surely die kalau kamu makan buah itu, kalau kamu nggak taat. Hukuman dosa itu adalah ya ini, maut ini nih. Jadi kalau kita ngerti ini, harusnya kita tahu waktu dia korbankan dirinya di kayu salib dan dia kalahkan kematian, hukuman dosa dikalahkan sama dia, bahkan bukan sekedar dikalahkan, dihapus dari hidup orang-orang percaya. Jadi makanya dengan hebatnya kita bisa bilang begini, saya udah terima Yesus sebagai juru selamat. Maut tidak akan pernah bisa menguasai saya. Karena saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak ahli waris orang yang punya hak penuh atas janji Allah, saya diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga dari kerajaan gelap, saya sekarang adalah anak dia, hukuman dosa tidak berlaku sama saya, ketika saya tutup mata di dunia ini, di detik yang sama saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga, karena saya nggak bisa mati. Saya nggak bisa mati. Kematian kembali ditaruh dalam posisi awal sama Tuhan. Jadi waktu kematian ada di awal, kematian itu tidak bisa berkuasa atas manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kematian ada. Cuman kematian nggak bisa bunuh manusia. Jadi manusia kalau nggak makan buah itu, kekekalan ada bersama dengan mereka. Tapi karena mereka makan buah itu, mereka memberikan sebuah kuasa kepada kematian, sehingga kematian bisa bunuh mereka. Manusia sepakat sama iblis, kematian membunuh mereka, kematian punya kuasa gara-gara dosa. Jadi kurang tepat, atau bukan kurang tepat ya, kurang lengkap kalau cuma dibilang ini, Yesus mati di kayu salib menghapus dosa. Oke, menghapus dosa. Satu lagi yang paling hebat adalah menghapus hukuman dosa, yaitu maut. Waktu dia mati di kayu salib, kematian kembali ditaruh dalam posisi awal. Kematiannya ada, tapi nggak berkuasa atas anak Tuhan kita. Berarti di detik kita tutup mata, di detik yang sama, kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Makanya orang Kristen nggak tepat dibilangnya mati. Orang Kristen meninggalkan dunia. Kematian nggak berkuasa. Makanya di Tesalonika dikatakan jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan, karena satu hari kelak kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, yang hidup dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan sekedar mengalahkan kematian dan dia bangkit untuk dirinya sendiri, enggak. Semua yang dikalahkan di kayu salib itu untuk kita, Bapak Ibu. Karena posisi kita yang harusnya disalibkan di situ. Itu yang terjadi pertukaran di salib. Jadi apapun yang terjadi di salib itu untuk kita sebenarnya. Ya, itu harus kita pahami dulu. Oke. Sekarang yang berikutnya.
Inilah sebabnya mengapa umat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi perbuatan baik tidak dapat menghapus hukuman dosa karena Allah sempurna dan adil. Jadi nggak bisa orang baik bilang, kan tapi saya udah hidupnya baik, nggak bisa. Jalan keselamatan hanya bisa lewat Yesus. Orang baik hukuman dosanya tetap ada karena semua manusia diciptakan dalam kondisi yang sudah berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali, ya. Oke, selanjutnya salib menghapus hukuman, Allah menyelesaikan hukuman dosa melalui salib. Ini jangan sampai lupa, hukuman dosa, maut yang merenggut manusia, yang berpotensi merenggut hidup kita, itu dihapus sama Dia, semuanya di salib. Oke, selanjutnya, Yesus menanggung hukumannya, yang seharus kita terima, hukuman kematiannya itu dikalahkan sama Dia bangkit, karena Dia bangkit, kematian itu ditaruh lagi di dalam posisi awal. Di dalam status awal, tidak berkuasa atas manusia. Itu yang terjadi. Ya. Selanjutnya, ini ayatnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, there is no condemnation. Bahasa aslinya adalah, Jangan sampai kita mengira bahwa kalau kita penghukuman tidak ada, kita nggak dituduh. Kita selalu dituduh sama Dia. Setiap hari itu dituduh pikirannya. Jadi Alkitab bahasa Inggrisnya mengatakan bukan sekedar penghukuman, there is no condemnation, berarti jangan mau dituduh sama Dia. Nah kita sebentar kita akan lihat, kenapa Dia masih nuduh kita, kenapa Dia masih ada di dalam dunia ini. Kan hukuman dosanya udah nggak ada, kok iblisnya masih ada gitu ya. Itu kita harus juga ngerti gitu ya. Oke. Nah ini berarti begini, kesalahan orang percaya telah dihapus. Kita udah pernah belajar di sini, Bapak Ibu kalau misalnya mau nonton lagi ada di YouTube-nya Grace Community, namanya dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Itu 3 proses di dalam keselamatan. Itu kalau kita ngerti juga kita dimerdekakan tuh. Saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya dimuliakan nantinya. Ya. Penghukuman orang percaya telah dibatalkan, orang percaya dibenarkan di hadapan Allah, kita dibenarkan, posisi kita dibenarkan, bukan dosanya dibenarkan, bukan posisinya dibenarkan. Kamu udah dibenarkan di depan saya gitu. Hukuman dosa telah dibayar lunas. Ini artinya nih, ini artinya. By the way, Bapak Ibu kalau nanti mau butuh ini untuk jadi pelajaran di rumah, dengan bebasnya nanti bisa minta sama Ibu Evi atau sama Jason, nanti bisa dikirim, dikasih. Ini saya dibuat sama Jason sebenarnya, PPT-nya ini nanti buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang berikutnya, jadi nggak usah khawatir kalau sampai ketinggalan note-nya. Nah, sekarang kita mau bahas kuasa dosa. Itu hukuman dosa ya. Jadi mautnya udah dihapus ya. Kenapa kuasa dosa dan apa perbedaannya kuasa dosa? Gini, apa yang terjadi adalah kuasa dosa itu masih ada karena iblisnya masih ada. Kok gitu? Waktu kematian di kayu salib katanya iblis dikalahkan. Ya hancurin aja lah, selesaikanlah iblisnya. Enggak gitu. Prinsipnya tidak begitu. Manusia waktu diciptakan dan ditempatkan di bumi, manusia itu punya yang namanya atau diberikan sama Tuhan kebebasan untuk memilih. Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk supaya manusianya mengasihi Tuhan secara robot gitu ya, dan tanpa ada pilihan. Nah kalau manusia mengasihi Tuhan, manusia tetap harus ada pilihan, mengasihi atau tidak. Kejahatan harus ada lawannya yaitu kebaikan, kebaikan harus ada lawannya yaitu kejahatan, di mana manusia bisa lihat ini salah, ini benar, ini jahat, ini baik, ini keselamatan, ini maut. Manusia harus lihat perbandingannya dan manusia harus memilih, baru itu namanya manusia menerima Yesus dengan iman dan dengan keputusannya Dia. Jadi menerima Yesus adalah keputusan. Ya, menerima Yesus sebagai juru selamat itu adalah keputusan manusia yang diperhadapkan dengan itu. Makanya kuasa dosanya masih ada karena iblisnya masih diizinkan ada di bumi. Itu maksudnya. Kenapa sih Pak nggak selesai aja waktu saat itu? Kasihan dong orang-orang yang belum terima Dia sebagai juru selamat. Karena waktu kematian di kayu salib terjadi, Dia langsung bilang sama semua orang, oke, sekarang saya kasih kamu pilihan. Saya sudah mati bagi kamu, sebelum kamu lahir juga saya sudah mati bagi kamu, sekarang kamu ambil keputusan untuk menerima saya sebagai juru selamat. Kalau kamu mau menerima saya, perbandingannya adalah ini iblis, ini saya. Ini kejahatan, ini kebenaran, ini dosa, ini yang namanya kehidupan kekal bersama dengan Dia. Itu yang ditawarkan, makanya dibiarin masih ada. Masih ada keputusan bagi manusia yang harus diambil. Makanya kuasa dosanya masih ada. Tetapi kuasa dosanya pun
sudah dikalahkan sebenarnya. Nah terus kenapa dong Pak kuasa dosa itu bisa mempengaruhi manusia? Kalau kitanya setuju sama kuasa dosanya. Ya, oke. Selanjutnya. Meskipun hukuman dosa telah dihapus, orang percaya masih menghadapi masalah lain yaitu kuasa dosa. Karena iblisnya masih ada di bumi ini. Dosa bukan hanya tindakan tetapi juga kekuatan yang memperbudak manusia sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya tindakan, kita melakukan dosa nih. Tapi ada lagi level yang sangat mengerikan, kita diperbudak sama dosa yang namanya keterikatan sama dosa. Itu bahaya banget. Iblisnya masih berseliweran, masih ada dan masih gangguin kita tiap hari. Walaupun dia sudah dilucuti, dia sudah dikalahkan di kayu salib. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dipenuhi dengan firman, lambat laun kita akhirnya mengerti saya adalah pribadi yang tidak bisa dikuasai sama kuasa dosa, karena saya mengambil keputusan untuk baca firman, dengar firman, memenuhi hidup saya dengan firman. Dan akhirnya saya menggunakan hidup saya jadi berkat buat orang yang belum terima Yesus, supaya dia bisa mengambil keputusan terima Yesus karena dia lihat Yesus dalam hidup saya. Itu maksudnya. Oke, kita terusin ya. Sebelum keselamatan, dosa mengendalikan pikiran, keinginan, tindakan, dan juga identitas. Ya, Paulus menggambarkan pergumulan ini coba lihat slide berikutnya. Mengungkapkan, coba lihat ini, slide berikutnya, coba lihat. Ada ayat mungkin ya. Oke, Kristus menghancurkan kuasa dosa. Yesus tidak hanya mengampuni dosa, Yesus menghancurkan kuasanya sebenarnya. Jadi perhatikan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita yang tadinya natur dosa, kita nggak mau buat dosa lagi. Kita ngalami kasihnya, kita makin juga nggak mau buat dosa lagi. Itu artinya karena kuasa dosanya juga sudah dikalahkan sama dia, kita menjadi orang yang lahir baru toh. Tubuh, jiwa, sama roh. Yang lahir baru apanya? Kita udah pernah belajar juga di sini. Rohnya. Ya, tubuhnya tetap tubuh yang fana, saya habis lahir baru tetap aja nggak ada rambutnya, ya. Berharap ada rambut tumbuh, tetap aja, itu kan tubuhnya tubuh yang fana ya. Nah, jiwanya yang terdiri dari emosi, dari tindakan, dari pikiran, dari kehendak bebas, itu di dalam jiwa, itu mengalami yang namanya sekolah kehidupan setiap hari, pembaharuan budi setiap hari di dalam jiwa, yang disempurnakan rohnya. Nah ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, biasanya waktu baru terima dia sebagai juru selamat, kita nggak pengen dosa lagi. Karena udah ada Roh Kudus ditaruh di dalam sini, itu artinya memang kuasa dosanya juga sudah dikalahkan, tapi belum dihapus. Kalau hukuman dosa yang ada maut sudah dihapus, kuasa dosanya belum dihapus, karena iblisnya masih ada di luar. Jadi makanya sekali-sekali kita masih keganggu untuk akhirnya nggak mengampuni orang atau berbuat dosa lagi, karena kuasa dosanya masih ada. Tiap hari dia gangguin kita. Tiap hari dia mengom-ngom seperti siapa? Singa mencari mangsa yang dapat ditelan. Kan ada kata dapat ditelan, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Jadi dia pakai kuasanya, dia berusaha menghancurkan manusia, aksesnya hanya ke dalam pikiran. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa serta-merta langsung jatuhin ke dalam, nggak bisa. Dia gangguin aja terus pikiran kita. Itu aksesnya dia. Nah kalau kita setuju sama dia, kita membiarkan kuasa dosa akhirnya merusak hidup kita lagi. Padahal kuasa dosa sudah dikalahkan, belum dihapus ya. Jadi ingat terminologi ini semuanya. Hukuman dosa dihapus, kuasa dosa dikalahkan, belum dihapus. Karena iblisnya masih ada. Kenapa iblisnya masih ada? Karena Tuhan masih membiarkan manusia mengambil keputusan. Kalau iblisnya dicabut, nggak ada, manusia nggak punya pilihan. Dia cuma ada Tuhan doang, itu nggak fair. Dia tidak mengambil keputusan untuk terima Yesus, jadi udah kayak robot aja, ya udah saya terima dia, udah nggak ada pilihan lain kok gitu. Itu bukan true salvation namanya, akhirnya. Ya, oke. Yang berikutnya, karena orang percaya dipersatukan dengan Kristus, dosa bukan lagi jadi tuannya dia, karena kuasa dosa dikalahkan, sekali lagi ya, bukan dihapus. Udah gak jadi tuannya lagi, tetap setiap hari ada sekolah kehidupan, dia tetap bergumul sama dosa yang ada di sekitar dia. Orang percaya memiliki sifat baru, udah pasti begitu. Roh Kudus memberi kuasa untuk melawan dosa. Jadi tiap hari kita dikasih kekuatan untuk lawan dosa, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Sekali-sekali jatuh ada, namanya juga manusia ya, sekali-sekali slip. Tuhan tinggalin, nggak pernah. Tuhan marah dan murka, nggak pernah.
terus Tuhan ninggalin kita, terus Tuhan hukum kita. Nggak ada kayak begitu, nggak ada. Slip nih, jatuh sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak menghukum lagi karena selesai di kayu salib. Jadi jangan pernah ngomong ini, keluarga saya nih kayaknya lagi dihukum Tuhan Pak. Karena saya nih hidupnya agak gak benar sebenarnya Pak. Gitu. Tuhan tuh lagi murka sama saya lagi bayar harga Pak. Gitu. Nggak gitu, nggak gitu. Tuhan tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak menuduh, dan hari ini tidak ada kutuk keturunan dalam orang percaya. Oke? Tetapi akibat dosa itu ada. Kita ngelakuin dosa nih, kan pasti ada akibatnya. Nah akibatnya dosa itu karena ulah kita sendiri, bukan karena Tuhan yang hukum kita. Ada teman ngambilin ceweknya di usia 20 tahun, ceweknya hamil. Terus udah gitu mereka harus nikah muda di umur 21-22 tahun kalau nggak salah. Terus kondisi ekonomi mereka ancur-ancuran selama 3 tahun pertama karena mereka nggak siap nikah. Itu hukuman Tuhan? Bukan. Mereka hidupnya susahnya minta ampun, hukuman Tuhan? Bukan. Itu karena ulahnya dia. Apakah Tuhan ampuni? Oh jelas Tuhan ampuni. Tuhan proses? Oh jelas Tuhan proses. Kenapa dia sulit? Karena ulahnya dia. Karena dia sepakat sama iblis, kuasa dosa yang ada itu akhirnya mempengaruhi dia. Paham ya? Kuasa dosanya masih ada, walaupun sudah dikalahkan. Jadi jangan setuju sama dia. Makin kita setuju sama dia, kita membiarkan kuasa dosa mempengaruhi kita. Waktu kuasa dosa mempengaruhi kita, kita jatuh, kita nggak kehilangan keselamatan. Karena hukuman dosanya sudah dihapus. Kecuali serta-merta kita bilang gini, saya deklarasi ya Pak, saya ninggalin Yesus sebagai juru selamat. Dan saya nggak pernah lihat atau ketemu orang sih yang udah terima Yesus dengan benar ya, yang sudah diselamatkan dengan benar, ninggalin dia nggak ada. Saya nggak pernah dengar itu. Kecuali mungkin ada orang bilang gini, dia tadinya Kristen loh Pak, terus kemudian sekarang dia udah mualaf misalnya gitu. Saya selalu bilang gini, Kristen, orang agama Kristen itu bukan berarti orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen ya itu sebutan lah, itu status kan. Kita bisa lahir sebagai agama Kristen. Tapi kita nggak pernah menghidupi, menerima dia sebagai juru selamat. Terus ketika kita misalnya dikatakan mualaf dan lain, ya berarti orang itu nggak pernah terima Yesus. Bagi saya yang selama hidup saya, orang yang sudah terima Yesus, mengalami Yesus, saya nggak pernah lihat orang itu tinggalin Yesus. Sampai hari ini, nggak pernah. Jadi kalau sampai ada orang, oh dia tadinya Kristen loh Pak gitu. Iya, itu dia agama Kristen aja. Karena orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Ya, itu harus kita bisa bedakan ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, dosa mungkin masih menggoda, itu udah pasti menggoda tiap hari, tetapi tidak lagi berkuasa, kecuali kita biarin berkuasa. Ya, itu udah bahas tadi ya. Terusin lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kehadiran dosa. Ini pertempuran yang masih berkelanjutan, kehadiran dosa itu karena iblisnya juga masih hadir di sini ya. Oke, terusin lagi. Meskipun hukuman telah dihapus, kuasanya telah dihancurkan, kehadiran dosa masih tetap ada di dunia karena iblisnya masih ada di bumi. Dengan kuasanya dia. Ya, itu sebabnya masih ada kecelakaan, masih ada bencana, masih ada penyakit. Karena masih ada dia di sini, ya. Seterusnya, orang Kristen masih bergumul dengan dosa sampai kemuliaan terakhir, tetapi suatu hari dosa akan lenyap sepenuhnya ketika iblis dicampakkan ke api neraka. Itu proses yang terakhir. Ketika dia dicampakkan ke api neraka, by the way neraka diciptakan buat iblis bukan buat manusia, kecuali manusia mau ikut sama dia. Oke? Jadi jangan pernah bilang, kenapa sih Pak Tuhan jahat banget, manusia dimasukin ke neraka. Enggak, Tuhan nggak pernah ciptain neraka buat manusia, diciptakan buat iblis. Kalau manusia tidak memilih Yesus, ya berarti dia ikut iblisnya lah. Bukannya sama Tuhan dimasukin ke neraka, Tuhan nggak sejahat itu gitu loh. Jadi jangan salah-salahin Tuhan ya. Ini akan tunggu. Nah, ini akan terjadi ketika Kristus kembali dan menyelesaikan penebusan. Nanti nih prosesnya namanya proses dimuliakan. Di situ ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka, kehadiran dosa nggak ada karena kehadiran dia udah nggak ada. Jadi di sorga nanti hukuman dosa sekarang sudah dihapus, kehadiran atau kuasa dosa pun nanti dihapus, udah nggak ada. Makanya tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penyakit di sorga. Maaf dokter nggak laku di sana ya, nggak ada rumah sakit di sana. Nggak ada tuh ntar kita dapat kabar gini, lu tahu nggak si itu lagi sakit keras, lu doain ya, nggak ada tuh kayak gitu. Yang ada gini, lu tahu nggak tuh lagi rame lu rumahnya seru banget gitu. Karena gitu-gitu beritanya asik-asik aja pokoknya di sana.
Nggak ada tuh yang namanya sedih gitu. Terus ada kita ditelepon gitu, Pastor Edwin doain gue dong, gue lagi sedih banget lagi diproses nih. Nggak ada. Nggak ada orang diproses-proses di sorga, udah. Itu proses dimuliakan kok namanya gitu ya. Nggak ada orang telepon, Pastor Edwin konseling boleh nggak? Nggak ada orang konseling di sorga. Mengapa iblis masih ada di bumi? Nah kita udah bahas tadi sedikit ya, kita terusin lagi. Nih, ada tapi tidak berkuasa, kecuali diberikan kuasa. Oke, kemenangan atas setan telah terjadi melalui Kristus Yesus. Oke, yang berikutnya. Alkitab mengajarkan bahwa penyingkirannya yang terakhir masih di masa depan. Ya, dicampakkan ke api neraka di masa depan. Ketika hadiratnya sudah tidak ada, kuasa dosa tidak ada. Selanjutnya. Jadi jika kita hidup dalam apa yang para teolog sebut itu, ada orang yang ngomong gini, ini kalimat kenapa saya masukin di sini karena lucu juga kalimatnya gini. Udah tapi belum gitu. Udah dihapus, tapi lu jangan senang-senang dulu nih, masih ada pergumulan nih tiap hari, karena kuasa dosanya masih ada, gitu loh maksudnya. Ini satu quote yang saya waktu baca, iya bener juga sih, udah tapi belum. Oke, selanjutnya. Sudah dikalahkan, belum sepenuhnya disingkirkan. Jadi kuasanya masih ada ya, tapi yang paling penting dari antara hukuman dan kuasa, hukumannya dihapuslah, itu paling penting. Jadi kita menatap masa depan kita penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah bisa mengecewakan, karena masa depan kita ditanggung penuh sama Dia, kematian tidak berkuasa atas kita. Itu maksudnya, hukuman dosanya dihapus, itu yang paling penting. Selanjutnya, setan diizinkan beroperasi untuk waktu yang terbatas. Ya, sampai nanti Kristus datang dan dia dicampakkan ke api neraka. Berikutnya, Kitab Suci berulang kali menunjukkan bahwa setan hanya beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada contoh-contohnya. Ya, Ayub 1 dan 2, setan tidak dapat menyentuh Ayub tanpa izin Tuhan. Ya, Lukas 22 ayat 31, Yesus berkata kepada Petrus, setan telah meminta untuk menampi kamu seperti gandum. Ada proses-proses dia minta izin. Jadi karena dia tidak setara dengan Tuhan. Ya, jadi ini ada semuanya sudah didokumentasikan di sorga, di Alkitab dan juga sudah ditulis di sorga. Ini sudah menjadi ketetapan, nggak bisa. Ya, oke, selanjutnya. Ia adalah makhluk yang telah dikalahkan tetapi masih berada di bawah kedaulatan Tuhan. Bahkan aktivitasnya melayani tujuan utama Tuhan sebenarnya. Dengan dia ada di situ, manusia diberikan kesempatan untuk bisa pilih. Dengan ada kejahatan, orang akhirnya, gak usah jauh-jauh deh. Pak, saya terima Yesus Pak sebagai juru selamat. Ada orang pernah ngomong ini. Kenapa? Karena saya melihat di semua kehidupan, nggak ada yang mengajarkan tentang kasih yang seperti ini. Berarti kan dia bandingin kemana-mana. Saya lihat kejahatan orang, saya lihat kedengkian orang. Saya nggak pernah dengar sebuah prinsip seperti begini Pak. Nggak ada yang pernah ngajarin kayak begini, tidak ada pribadi yang penuh belas kasihan seperti dia. Dia bisa bandingin toh. Dia bandingin kejahatan sama kebaikan, wah ini luar biasa nih. Makanya orang Kristen, makanya saya bilang kan berkali-kali kan, kenapa Indonesia lagi menuai banyak jiwa. Ketika rumah-rumah ibadat misalnya, lagi diserang dan lain sebagainya. Ketika orang Kristen menunjukkan kasih, orang kan bisa lihat. Wow, kayak gitu ya kekristenan. Orang lihat Yesus toh, akhirnya bilang apa? Saya mau terima deh sebagai juru selamat saya. Makanya dia dibiarin ada. Iblisnya ya, untuk melayani tujuan utama Tuhan. Supaya keselamatan terjadi, karena keselamatan bukan paksaan. Yesus nggak pernah paksa. Makanya dikasih pilihan sama dia. Oke, selanjutnya. Tuhan menggunakan periode ini untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Mengumpulkan jiwa-jiwa. Ya. Bapak Ibu mungkin udah dengar ada 21 atau 22 ya, orang Kristen Koptik dari Mesir yang dibunuh sama ISIS beberapa tahun lalu. Mereka ada di pinggir pantai dan itu ada videonya. Dan mereka, maaf ya, mereka dipenggal kepalanya. Dan mereka bukan pendeta. Mereka bukan ahli teolog, mereka bukan rektor sekolah Alkitab, mereka adalah pekerja, buruh konstruksi. Mereka orang-orang yang bangun-bangun, buruh lah, yang bangun-bangun gedung. Mereka semuanya Kristen, dan ketika sebelum mereka disembelih, mereka dibilang ini, ayo deny your Jesus. Iblisnya marah kan, baru gue bilang deny Jesus marah. Gak ada satu pun yang mau. Gak ada satu pun yang mau. Mereka bukan pendeta berdiri, gak ada. Construction worker
mereka. Mereka berlutut semuanya 21 orang. Dan mereka sebut Yeshua Hamasiah. Itu yang mereka teriakan. Dan mereka semua bilang begini, dialah yang menyelamatkan kami. Semuanya sepakat, semuanya lihat-lihatan satu-satu, semuanya mati. Dan ada satu orang yang bukan orang Kristen, ada di situ. Karena lihat imannya mereka, dia bilang gini, saya bagian dari mereka. Kamu bisa pergi loh, kamu nggak akan kita bunuh, nggak. Saya terima Yesus hari ini karena saya lihat mereka, bunuh aja saya. Dahsyat kan? Itu yang terjadi. Ketika kejahatan di present di bumi ini, orang lihat ada keselamatan, ada kejahatan, ada kuasa dosa, ada hukuman dosa yang udah dihapus. Saya pilih ini aja. Dan selama saya hidup, saya tahu kuasa dosa ada. Tapi saya akan menang karena saya sudah diberikan kemenangan atas dosa. Makanya ya, orang yang sudah diberikan kemenangan di atas kayu salib, walaupun kuasa dosa masih ada, dia menang sama dosa, dia menang sama keterikatan dosa, dia sanggup melawan dosa dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan dia. Makanya orang gak bisa lawan dosa, kuasa dosa dengan kekuatan dia. Dia lawan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku lepas dari kuasa dosa. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya yang di awal tahun 2015 datang kepada saya secara terpisah, mau lepas dari keterikatan merokok aja. Ya. Ini cuma contoh aja ya, cuma contoh. Ketika mereka bilang gini, saya janji saya tidak akan merokok lagi, pasti ngerokok lagi. Karena dengan kata janji tanpa mereka sadari di belakangnya itu ada kalimat dengan usaha sendiri. Karena janji toh. Tapi ketika 6-6-nya bilang begini, saya udah gak bisa Bill, gue udah gak bisa, terus mereka nangis. Gue udah gak tahan, gue udah gak tahu harus bagaimana, karena abis gue janji gue tetap melakukan. Di detik mereka bilang gue udah gak tahu dan gue nyerah. Di saat itu saya bilang begini, itu yang Tuhan mau. Dan mereka bingung, maksudnya apa Tuhan mau? Itu yang Tuhan mau. Bahwa lu betul-betul nyerah, lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Dalam hitungan 3, 4, 5, sampai 6 hari. Semuanya bebas dari keterikatan merokok. Dan semuanya ngomong gini, seperti ada kuasa yang merasuki diriku. Dan aku bauin orang ngerokok aja pengen muntah tiba-tiba. Ada kemampuan, ada kuasa daripada Tuhan yang mengalahkan kuasa di luar sana. Makanya andalkan kuasa kebangkitan dia, gitu loh. Ya, ini berlaku buat semua orang yang masih keterikatan di dalam dosa misalnya. Karena kuasa dosa masih menguasai mereka misalnya gitu ya. Oke, berikutnya. Salah satu alasan utama setan masih hadir adalah karena Tuhan masih menyelamatkan orang. Supaya tetap ada perbandingan. Ya. Selanjutnya, sejarah berlanjut karena Tuhan memanggil umatnya untuk keselamatan. Jika setan disingkirkan segera setelah salib, kisah penebusan akan berakhir dan banyak orang tidak akan pernah diselamatkan atau tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Di Matius 24 ya, dia bilang begini. Jika nanti, kan ada perang, ada pandemi, ada kebencian dan lain sebagainya. Di akhir daripada Matius 24 dikatakan, jika nanti Injil Kerajaan Sorga disebarkan sampai seluruh dunia, disitulah aku datang. Karena berarti manusia sudah dikasih pilihan. Nih loh, ada keselamatan, ada jalan yang bukan keselamatan. Kamu mau nolak, ya udah, semua udah dengar, udah aman, dia turun. Dia hadir. Ya. Selanjutnya, kehadiran kejahatan menyingkapkan kemuliaan Kristus akhirnya. Karena masih ada kejahatan, orang bisa lihat, oh ada kemuliaan Tuhan di dalam anak-anak Tuhan terlebih lagi. Karena diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya, Allah juga mengizinkan konflik antara kebaikan dan kejahatan untuk menunjukkan keadilan, kita udah bahas, belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Tanpa dosa dan kejahatan, kita tidak akan sepenuhnya memahami kasih karunia. Kita tidak akan melihat Kristus sebagai juru selamat akhirnya. Jadi kalau kita ya lihat hidup kita di masa lalu kita, terus kita bilang gini, hebat banget ya, dosa gue dihapuskan, hukuman dosa dihapuskan, hebat banget ya kasih karunia Tuhan. Bobotnya tuh jadi berasa gitu loh. Ketika kita sadar bahwa itu yang dia lakukan buat saya ya di kayu salib. Gitu. Waktu iblis singkat, ya ada ayat-ayatnya mungkin selanjutnya. Aktivitas sekarang seperti musuh yang kalah, yang sedang berjuang dalam pertempuran terakhirnya. Dia udah kalah sebenarnya, dia lagi cari pengikut aja sebanyak-banyaknya, karena dia tahu waktunya juga sangat-sangat singkat. Ya, seperti perang di mana kemenangan sudah diputuskan, tetapi penyerahan terakhir ini masih belum terjadi nih. Jadi dia masih berusaha, dan berusahanya itu hanya mengom-ngom seperti singa. Dan sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan mencari mangsa yang dapat ditelan. Dan berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Ya, pastikan itu adalah kita. Itu ayatnya tadi, Wahyu
Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang, perhatikan ada kata dapat di situ. Dapat ditelannya, ya. Ini waktunya dia, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kaum sekalian yang ada di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Dan dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Aktivitasnya sekarang seperti musuh yang dikalah, ini sudah kita bahas tadi ya. Selanjutnya, mengapa kuasa dosa masih ada? Kita tadi juga udah bahas juga. Kita terusin lagi. Dosa masih beroperasi karena setan masih menipu, sifat berdosa manusia juga masih ada, karena kita natur dosa juga masih ada gitu ya. Sistem dunia juga masih jatuh, ingat yang ditebus di kayu salib adalah kita, bukan buminya. Makanya buminya tetap banyak chaos di luar sana, masih ada perang dan lain sebagainya. Masih ada kejahatan, kebencian. Ya, itu yang terjadi di muka bumi ini. Makanya nanti Yerusalem baru, ketika kita masuk ke dalam sebuah naungan Kristus yang luar biasa, kepemerintahan bersama dengan Dia, semuanya sempurna. Tatanan pemerintahan sempurna semuanya. Orang percaya tidak lagi menjadi budak dosa hari ini, seharusnya gitu ya. Kecuali kita membiarkan iblis menguasai kita dengan kuasa dosanya. Selanjutnya, dosa masih ada tetapi tidak lagi menguasai orang percaya, kecuali kita yang memberikan kuasa itu kepada iblis. Selanjutnya, akhir yang pasti. Udah dikasih tahu akhir yang pasti. Selanjutnya, Alkitab berakhir dengan kemenangan total, setan dihancurkan, itu ayat-ayatnya, dosa dihapus akhirnya. Ya betul-betul ya, bukan hanya sekedar hukuman dosa, dosanya dihapus. Karena kuasa dosanya dihapus, karena iblisnya dicampakkan ke dalam api neraka. Kematian dikalahkan, ya. Sudah dikalahkan, kematian dikalahkan, kita mengalami yang namanya hanya transisi tempat saja, pindah ke tempat yang baru. Dan pastinya penciptaan yang baru karena kita dapat tubuh kemuliaan, dan di saat itu betul-betul tubuh itu tidak akan pernah lagi mati atau menua. There is no, ntar di sorga juga gak ada gini, lu kelihatan tua ya, gak ada. Lu udah keriput ya, gak ada. Gak ada tuh gitu-gitu. Forever young pokoknya semua kita ya. Suatu hari nanti kuasa dan kehadiran dosa lenyap selamanya karena iblisnya sudah gak ada. Sudah tidak ada bersama-sama dengan kita lagi, tidak ada berseliweran di mana-mana. Jadi kuasa dosanya dilenyapkan, ya. Tapi yang paling penting hari ini adalah hukuman dosa sudah dihapus. Jangan lupa itu. Ya, sekali lagi ya, hukuman dosa sudah dihapus, kuasa dosa masih ada tapi sudah dikalahkan. Itu sebabnya setujulah sama firman Tuhan supaya kuasa dosa tidak menguasai kita. Oke, selesai. Saya undang Pastor Edwin untuk maju. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yuk. Haleluya. Bill. Yes. Mau nanya. Ya. Kuasa doa masih ada kan? Nah, kuasa doa itu bisa menguasai kita. Iya. Pada waktu kita beri kesempatan untuk kuasa itu masuk kan? Iya. Lewat apa? Kuasa dosa. Kalau menurut saya ya, yang menjadi pintu gerbang hati itu adalah mata sama telinga. Pintu gerbang hati, mata sama telinga. Jadi kalau kita nggak jaga pintu gerbang hatinya, itu bisa masuk dan bahkan bisa menguasai diri kita. Bahkan Alkitab sudah katakan begini, terang Tuhan itu diterbitkan di dalam kita. Kalau kamu nggak jaga mata, betapa gelaplah hidupmu. Misalnya itu salah satu contohnya. Pendengaran juga gitu. Makanya pintu gerbang yang masuk ke dalam tubuh itu adalah mulut. Kalau kita nggak jaga mulut, makan makanan yang salah, kita juga sakit. Untuk jiwa sama roh itu adalah mata sama telinga. Jadi kalau kita tidak jaga itu, akhirnya kita sepakat sama apa yang ada di dalam dunia, kuasa dosanya bisa mempengaruhi kita. Gitu, kira-kira begitu. Kuasa dosa kan berarti kan aplikasi kan tindakan dosa kan? Yes. Perbuatan dosa. Perbuatan kan? dosa, iya. Lewatnya lewat mata dan telinga. Yes. Nah, ini kan kadang-kadang sering terjadi dalam kamar pribadi kita. Kita nggak bisa kendalikan yang kita lihat, yang di luar. Iya. Ya kan? Iya. Kita nggak bisa kendalikan apa yang diberitakan dari luar. Betul. Gitu kan. Berarti kan responnya kita yang menentukan. Yes. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar, apa yang kita izinkan masuk dan kita lihat gitu kan. Nah, tapi setelah kita lihat, masuk, kita dengar, ada kayak dapurnya. Dapurnya kan ini yang mengambil sebuah keputusan. Iya. Itu di pikiran, betul nggak sih? Iya, betul. Makanya saya selalu bilang sama jemaat, jadilah seperti Daud yang suka ngomong sama dirinya sendiri. Daud suka ngomong gini, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dia ngomong gitu sama jiwanya.
Berarti kan kalau saya bisa tambahin, aku menenangkan dan jiwaku yang penuh sampah. Terus dia isi sama firman Tuhan. Terus dia bilang begini, aku menyapih diriku. Ya, aku menyapih jiwaku dalam diriku. Menyapi artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti dia lagi ngomong apa sama jiwanya? Dewasa dong lo. Gitu. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Berarti kan kemenangan kita kemarin gak bisa kita pakai buat hari ini. Yeah. Kemenangan hari ini harus kembali hidup kita ini didetox oleh firman. Jadi tiap hari itu gak bisa terpisah sama firman gitu loh hidupnya. Hidup kita maksudnya. Betul, Ya. gue ingat satu ayat. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5, oh iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Karena dosa pasti membuat kita tidak akan mengenal kuasa Allah, akan mengalami kuasa Allah. Dan ini yang menarik. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Berarti kan pikiran ini kan jadi dapurnya kan, dapurnya. Ketika kita melihat, kita mendengar, diolah di dapurnya kan di pikiran kita. Nah, ketika itu diolah dengan baik, akhirnya akan menghasilkan sebuah tindakan kan, gitu ya. Jadi makanya Daud berkata, bangkitlah hai jiwaku, pikiran ada di jiwa areanya. Berarti gini, kalau misalnya ada orang yang terikat di dalam dosa atau mungkin keterikatan dalam dosa. Kita percaya dengan kuasa doa, kita percaya dengan mujizat, ternyata nggak cuma cukup hanya sekedar didoakan saja. Ya nggak sih? Iya kan? Ya kita bisa berdoa untuk orang itu, tapi sekali lagi kan kembali lagi pada orang itu mengambil keputusan dong, harus mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu ada di area pikiran. Jadi kalau menurut gua bahwa gini, mengendalikan pikiran itu sama pentingnya dengan menjaga hati kita. Betul ya? Jadi karena apa yang dilepaskan belum tentu dia dibebaskan. Iya kan? Iya. Makanya ada orang berkali-kali ditumpangin tangan, didoain, ya batel. Lu lagi gitu. dibikin lagi gitu ya. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan, mungkin yang onsite ada yang mau bertanya tentang apa yang seputar tadi baru dibahas oleh Pastor Billy. Kalau ada, bisa angkat tangan. Oh, dikasih tempat duduk. Oh, boleh duduk ya. Makasih loh. Terima kasih loh. Pastor Ocha. Aduh, oke. Ya. Saya sudah bertanya tadi sama Pastor Billy. Sekarang saya mungkin akan pancing untuk yang sudah mendengar dan belajar dari apa yang tadi dibahas oleh Pastor Billy, bisa mulai. Tapi menyambung sama yang tadi Pastor Billy bilang ya, banyak orang minta doa-doa pelepasan lah segala macam gitu-gitu. Saya suka menggelitik hati saya aja, maksudnya doa pelepasan. Terus saya suka bilang gini, kamu tahu nggak kamu punya kuasa dan otoritas sama seperti saya? Kenapa gak kamu berdoa buat diri kamu sendiri? Kenapa gak kamu doain keluarga kamu? Ya tapi kan saya bukan pendeta. Ya gak perlu kamu pendeta, emangnya siapa? Emangnya di hadapan Tuhan kalau kita pendeta terus kita lebih afdol gitu, doanya enggak. Semua dapat kuasa dan otoritas yang sama. Itu paradigma kayak begitu tuh yang perlu disingkirin gitu. Iya, jadi sedikit-sedikit gak harus datang konseling ya? Iya, dikit-dikit. Nah itu. Jangan bergantung gitu loh imannya sama orang lain terus gitu. Jadi kerdil rohani terus kan akhirnya. Nggak ngerti-ngerti, saya punya kuasa dan otoritas, Akhirnya harusnya menang sendiri gitu loh. Makanya ketika kita terima Yesus ya, kita ini udah dilepaskan dari yang namanya tadi hukuman dosa, dilepaskan dari maut. Tapi belum tentu orang itu bebas. Karena pikirannya masih nggak bebas. Sama seperti waktu ada ceritanya gajah yang kegemukan di Bangkok, di sirkus. Kan diikat kakinya, nggak bisa makan dia. Dia mau maju dikit nggak bisa makan. Setelah udah seminggu dilepas tuh, karena dia udah kurus kan. Dilepas itu ikatannya. Dia tetap nggak mau maju. Udah dilepas loh, karena dalam pikirannya dia masih terikat. Dia nggak mau maju-maju, dia nggak mau makan-makan sampai makannya dibawain ke dia. Karena dia mikir kalau dia maju ntar dia masih ada yang nyangkut gitu loh. Baru udah dilepaskan. Nah itu yang sering kali masih menjadi masalah dalam hidup kita gitu. Makanya pelajaran-pelajaran kayak begini, coba direnungkan lagi, kemudian dilihat lagi, dihidupi lagi, terus mulai mulai diolah. Kemarin teman saya ngomong gini sama saya, Bill, lu selama ini ngajarin kalau berhadapan sama Tuhan tuh menerima dulu, baru nanti horizontalnya baru memberi kepada manusia.
Itu gue memerlukan waktu hampir 6 bulan katanya gitu. Untuk gue ngerti sama itu. Terus ada juga teman saya bilang, oh gue langsung ngerti gitu. Nah orang kan beda-beda gitu kan. Makanya ya kita nih tugasnya harus memang agak bawel dikit untuk terus ngasih tahu, ingetin lagi jemaat supaya kan ada jemaat yang memang mau belajar, langsung paham. Ada juga yang ya udah ntar gue denger firman lagi minggu depan lagi gitu. Kan ada juga yang begitu. Iya, benar-benar. Gak mau baca firman, gak mau segala macam gitu. Iya. Berarti kuasa yang dalam diri kita kan sama sebetulnya kan ya? Iya. Ya, ada Roh Kudus, ada kuasa. Iya. Nah, gue ingat satu ayat tadi gitu ngomong kuasa yang dalam diri kita sama. Ketika Paulus lagi kasih encourage buat Timotius. Iya. Karena Timotius kan anak mentor daripada Paulus yang masih muda, ya kan? Iya. Dan dikasih ayat begini, dikasih nasihatnya begini nih sama 2 Timotius 1 ayat yang 7. 2 Timotius 1 ayat yang 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya kan? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesia ya, kan katanya ketertiban. Kita mungkin agak sedikit sulit menerjemahkan, maksudnya apa ketertiban? Roh Kudus tertib, oh iya betul Roh Kudus tertib, tapi kan itu bicara sangkut paut dengan kehidupan kita kan. Nah, ternyata di bahasa Inggris ya, ketertiban itu diterjemahkan a sound mind. Wow, sound mind. Jadi pikiran yang sehat. Kalau ada pikiran yang sehat, berarti ada pikiran yang gak sehat dong. Ya kan? Nah, pikiran yang gak sehat tuh ya itu pada waktu kita beri celah kepada iblis lewat mata, lewat telinga kita, sehingga pikiran kita akhirnya gak sehat. Kenapa? Ya karena kita gak isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kita gak merenungkan firman Tuhan. Karena kita gak sukai firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Nah, kenapa Paulus kasih nasihat begini sama Timotius? Ternyata ini, di ayat yang ke-8 dia ngomong gini. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, sebab hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ternyata Timotius lagi minder. Gambar diri lagi rusak. Karena dia merasa dia masih muda, lalu dia berpikir, ada yang denger gua gak ya? Kalau aku nginjil, di mana respon mereka? Feedbacknya seperti apa? Sehingga Paulus harus kasih semangat lagi sama si Timotius untuk pikiran kamu tuh harus sehat. Gitu loh. Sound mind. Sound mind. That's good. Oke. Berarti pikiran kita tertib. Harus tertib. Di dalam sini harus tertib. Harus sound mind. Diisi firman Tuhan kan? Itu keren tuh. Ya. Bagus. Ada yang bertanya? Ya. Sebelah situ? Belakang? Halo Pas. Halo. Mau nanya tadi bicara mengenai sound mind gitu. Dari kecil suka pemahamannya dosa itu bisa dari pikiran, perbuatan, perkataan gitu. Generalnya suka dibilangin gitu. Tapi sebagai manusia tuh kan kita suka ada perdebatan dalam pikiran kita ya. Misalkan ada pikiran yang mau bilang udah nggak usah ditanggapin kalau orang yang kita nggak suka ngajak kita ngomong gitu. Udah nggak usah ditanggapin, dia kan jahat sama kita. Itu terus kayak ada 2 orang dalam otak kayak A sama B berdebat tuh. Yang A bilang tanggapinlah, tunjukkanlah kasih gitu. Terus si B jangan, dia tuh selalu jahat sama kamu gitu. At the end sebenarnya kalau kita ada pikiran jahat itu untuk tidak bersikap baik atau menunjukkan kasih sama orang, apakah itu udah dosa walaupun pada kenyataannya kita akhirnya bersikapnya memilih untuk menunjukkan kasih gitu. Tapi kan katanya dosa udah ada dalam pikiran gitu. Jadi itu sih mau nanyanya singkatnya, apakah ketika masih ada dalam pikiran doang belum kita lakuin itu sudah menjadi dosa buat kita gitu. Iya, sebenarnya ya kita nih semuanya tanpa ada pikiran itu dan lain sebagainya. Kita ini punya natur dosa, itu aja sih sebenarnya. Semua kita tuh punya natur dosa. Kita bahkan Yeremia 17 tuh bilang orang yang mengeraskan hati siapa yang tahu gitu loh. Bahkan kita nggak kenal diri kita sendiri. Dan kita banyak kebingungan karena ya masih kuasa dosa masih berseliweran di mana-mana. Nah, yang patut kita lakukan adalah mungkin jangan fokus sama gue dosa atau tidak dosanya gitu ya. Makin kita fokus sama firman yang Tuhan lakukan dan kita mau belajar untuk mengerti begini. Firman itu paradoks, firman itu bertentangan dengan logika manusia dan gak mudah lo lakukan firman. Contoh sederhana gini deh, kita barusan bahas nih tentang, dari beberapa minggu terakhir saya bahas sama Pastor Edwin tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya, meekness bahasa Inggrisnya, itu artinya saya bisa balas tapi saya gak mau balas. Itu bukan sesuatu yang mudah loh.
Dan kalau kita kaitin lagi sama Matius 7, dikatakan jalan menuju kepada kehidupan itu adalah masuk ke dalam pintu yang sempit. Yesus dibilang apa? Jalan, kebenaran, dan hidup toh. Jadi jalan menuju kepada kehidupan yang tengahnya adalah kebenaran itu masuknya lewat pintu yang sempit. Dan sedikit orang mendapatinya. Artinya adalah orang melakukan kebenaran dari tampak depannya udah gak enak, udah gak seru. Udah bagi dia ini gak enak banget sih, ngapain juga masuk pintu sempit, gue masuk yang lebar aja, ngapain masuk situ. Makanya sedikit orang yang mendapatinya. Kayak ada pilihan gang kecil sama jalan tol, gue pilih jalan tol lah gitu. Jadi firman Tuhan melakukan kebenaran dari depan aja, dari tampak depan aja udah gak menarik bagi manusia. Kenapa? Natur dosa udah. Natur dosa di sininya. Jadi mungkin gak usah mikirin itu dosa atau tidaknya, tapi bilang begini, Tuhan saya mau melakukan kebenaran firman-Mu, apa yang terjadi sama hidup saya, apalagi kalau masalah masuk ke dalam sebuah hubungan horizontal. Nah saya selalu mengajarkan begini, saya paling tidak setuju orang yang mendiamkan orang karena itu sama sekali bukan Christ-like. Ya. Kita nggak suka sama satu pribadi, belum itu berarti bukannya kita membenci orang itu atau kita punya kepahitan sama dia, itu masalah yang berbeda yang harus diberesin. Kita pasti dalam hidup ini kita nggak suka sama pribadi-pribadi tertentu karena kita merasa ini orang toksik misalnya. Nah, tetap mengasihi udah pasti kayak begitu. Tapi saya sangat setuju sama orang yang bilang gue mau jaga jarak sama dia. Nggak masalah juga, nggak masalah. Selama kita berlaku sopan sama dia, kita berlaku bahwa ketika apalagi orang ini kalau ekstrimnya orang yang menyakiti kita kalau ketemu papasan gitu kita nyapa duluan gitu. Sopan aja. Nggak semua orang juga masuk ke dalam ring satu kali. Ada orang yang misalnya ring 5 loh di luar sana, ya contohnya sederhana deh, analoginya gini. Kalau misalnya tukang ojek datang ke rumah, paket gitu, kan nggak mungkin kita dalam rumah, mas masuk aja mas, gue di kamar, masuk ke kamarnya sini, gue malas keluar gitu, nggak mungkin lah. Kita nyamperin dia keluar kan, karena posisi dia harus di luar. Kita nggak mau dia masuk ke pagar juga kita nggak mau, bahkan kalau dia masuk ke pagar kita bisa gini, ngapain lu masuk sini? Dan dia juga nggak boleh, mungkin kan begitu SOP-nya. Nah, saya punya teman Pak RT di rumah. Kalau dia datang ke rumah, dia di teras depan. Dia nggak masuk ke dalam. Saya punya teman seperti Pastor Edwin, Ibu Prima, Boni, Wilda, Evi. Saya buka kamar, mereka udah di living room nonton TV. Karena lebih dekat lagi kan. Tiba-tiba saya keluar dari kamar, Boni udah di meja makan, udah makan gitu. Woi bro, gue makan duluan bro gitu. Itu karena udah dekat. Nah ada lagi yang udah ekstrim banget, deket banget, udah minta ampun yang sahabat saya. Gaby waktu saya pernah tuh ingat banget dia lagi keluar kota, dia datang ke rumah sahabat saya, datang ke rumah. Rupanya dikasih masuk sama Gaby ke kamar. Saya bangun pagi nih kenapa TV gue nyala ya, terus saya bangun gini. Kan Gaby udah pergi pagi-pagi, dia udah pergi keluar kota lah. Saya bangun, ada dia di sebelah saya. Ih lu ngapain lu sini gitu. Lu ngagetin, udah tidur, gue nonton gitu. Lu masuk dari mana? Gaby yang suruh gue masuk. Saya punya 2 sahabat dalam hidup saya yang udah paling dekat banget udah kayak seperti nggak ada boundaries lah gitu loh. Nah hidup kan begitu, kita kan harus bisa pilah-pilah orang gitu. Jadi don't feel guilty, kalau kita nggak mau dekat sama dia, nggak semua orang juga kita harus deketin, nggak bagus juga. Kita juga harus punya me time juga, kita juga harus punya waktu sendiri juga. Apalagi orang-orang introvert kayak saya, ya harus punya sendiri waktu sendiri. Saya sering kali kasih tahu jemaat, jangan mikir gue beli di mimbar gue ekstrovert, ini teman-teman dekat saya tahu semua lah. Makanya dari dulu teman saya dia lagi. Ya cuman mereka aja yang membuat saya nyaman aja gitu. Jadi don't feel guilty dan minta hikmat Tuhan, dan di dalam hubungan horizontal tuh firman Tuhan udah kasih tahu banyak banget prinsip-prinsip ya. Jadi ya dan seru sih sebenarnya. Jadi hidup ini ya ketika masuk ke dalam horizontal harus dimulai dari titik memberi, nggak bisa menerima. Jadi jangan tuntut orang lain. Karena Alkitab nggak pernah ngajarin gitu. Masuk ke dalam vertikal selalu menerima. Jangan pernah lupa itu. Hubungan dengan Yesus menerima, hubungan horizontal memberi. Jadi hamba mendahului dalam memberi hormat. Ini contoh yang paling ekstrim nih. Besok di CK7 kita bahas. Ini ada jemaat CK7. Ini contoh ya, contoh nih. Suami mengasihi istri toh. Efesus 5 ayat 25. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dengan apa? Menyerahkan dirinya. Berarti saya mengasihi istri saya harus sama seperti Kristus mengasihi jemaat yang telah mati bagi jemaat. Menyerahkan dirinya toh. Berarti pria-pria di sini ketika kita masuk ke dalam sebuah pernikahan itu adalah sebuah proses bunuh diri. Ayo, ada amen. Saya amen duluan. Kita tos dulu. Bunuh diri. Jadi kita mengasihi istri itu kita bener-bener proses bunuh diri. Jadi istilahnya dia mau ngapa-ngapain, ya kita gini aja, kita melawan daging udah, melawan ego.
Iya sayang, saya mengasihi kamu, kamu selalu benar, udah ya sayang, yuk, udah yuk gitu. Gitu. Dan kata penolong di dalam bahasa Ibrani itu artinya dia menolong kita. Dan dia menolong bukan artinya menolong dorong dari belakang saja, bukan. Dia menolong itu begini, bahasa aslinya. Kata Ibrani, kata penolong, itu artinya di dalam konteks Yahudi, dia berhadapan-hadapan sama prianya. Terus dia pegang pundaknya, dia begini, ayo dong, kamu harus begini. Dia kasih pendapat yang keras. Untuk suaminya bangkit gitu. Kamu tuh bisa, ayo dong. Dia bukan cuma nolong dari belakang. Sering banget di seminar keluarga, ditolong dari belakang. Ayo suaminya, ayo. Oh, bukan itu aja, dari depan. Dan dengan konteks dia marah, konteksnya ya. Suaranya gak keras, ayo dong, bangkit dong. Nah itu tuh. Jangan males dong misalnya kayak gitu, itu penolong loh. Itu bahasa aslinya. Di dalam kultur Yahudi, itu dilakukannya dalam proses seperti itu. Berhadapan gitu maksudnya, berhadapan. Ya udah pasti tidak kurang ajar, bukan. Tetapi dengan konteks yang dia kasih taunya tuh dengan firm gitu loh, firm kasih taunya. Ayo dong, kamu bisa gitu loh. Kayak memberikan tantangan kepada dia. Nah, itu sebabnya kalau kita mengerti ini dengan benar, hubungan horizontal selalu dimulai dari titik memberi. Nggak ada nuntut-nuntut orang, makanya nggak ada tuh bagi Alkitab, bagi orang-orang yang masuk ke dalam sebuah pernikahan. Nggak ada orang yang tepat bagi hidup saya, nggak ada. Kita yang harus jadi orang yang tepat buat pasangan kita. Bukan nuntut dia jadi orang tepat, nggak ada, itu mitos kayak gitu-gituan. Tanya istri saya, apakah dia bisa jadi orang yang tepat buat saya, jawab kebutuhan saya dari A sampai Z, mana bisa? Saya juga nggak bisa, tapi saya mau jadi orang yang tepat buat dia. Dia mau jadi orang yang tepat buat saya. Ketika hubungannya saling seperti begitu, hubungan salingnya terjadi, dimulai dari titik memberi, beres. Makanya itu loh yang tadi kita bahas ya, kuasa dosa tuh masih ada, kita dibohongin, kita dikasih hembusan-hembusan kayak misalnya gini, ngapain gue minta maaf, lo yang salah juga gitu, ogah gue ya, itu kan paradoks. Makanya 1 Korintus 2 ayat 14, firman yang tidak dimengerti jadi kebodohan. Sesuatu yang kita nggak mengerti jadi kebodohan. Tapi harusnya kita kan apa? Ya udahlah gue minta maaf untuk meneduhkan suasana, gue menjadi termostat deh. Maaf ya, walaupun kita ngerasa, aduh bukan salah gue juga ya biarin aja. Itu yang patut kita lakukan gitu loh. Kira-kira begitu. Karena iblis selalu menghasut ya. Iya. Dan firman Tuhan bertolak belakang lah sama logika kita lah, logika kita sehari-hari. Nggak peduli saya sama Pastor Edwin nih udah melayani Tuhan bertahun-tahun, tetap kita di dalam hubungan horizontal kita, tetap kita masih punya ego-ego yang harus kita lawan. Kita masih manusia kok, gitu. Iya kan? Oke, ada lagi mungkin? Wah, mana dulu nih? Oh, yang tengah dulu ya. Yang tengah dulu. Ya, selamat siang Pak Pendeta. Bagus tadi khotbahnya, tapi sepertinya itu menyangkut doktrin ya. Masing-masing punya doktrin ya. Setiap pribadi sama organisasi ya. Nah, kalau bagi saya itu tadi kuasa dosa itu ketika nanti kan dibagi dua ya tadi. Orang udah terima Yesus sama belum terima Yesus. Tapi saya karena ini lagi dibahas mau orang sudah terima Yesus. Jadi ketika udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hukuman dosa sudah tidak ada dan kuasa dosa sudah tidak ada lagi kan? Pribadi saya tuh ya, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 kan satu kali Yesus mati satu kali. Kalau kita pengampunan dosa terus, berarti Yesus harus disalib berapa kali dong? Nah gitu. Jadi ketika kita udah terima Yesus, jadi itu apa yang kita lakukan salah itu bukan lagi dosa, tetapi bagi saya kedagingan yang harus diproses seperti Rasul Paulus bilang begitu. Bagaimana menurut Bapak? Iya, itu yang dari tadi kita bahas. Itu exactly yang kita bahas dari tadi. Kalau Bapak ikutin dengan seksama tadi, hukuman dosanya dihapus, kuasa dosanya masih ada. Apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Jelas. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, kita dosanya sudah dihapus. Jadi waktu kita datang di awal minta pengampunan sama Tuhan itu, waktu memang manusia terima dia sebagai Juru Selamat.
Tapi sebagai orang Kristen yang kerap kali akan jatuh dalam dosa, memang lebih tepatnya berdoanya, Tuhan terima kasih dosa saya sudah diampuni. Paham ya? Jadi bukan seperti Bapak bilang tadi, betul saya setuju, tidak minta pengampunan berkali-kali, betul. Karena waktu kita terima dia sekali, dia mengampuni sekali dan untuk selamanya. Tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, betul banyak orang kan masih dikit-dikit masuk ke kamar, Tuhan ampuni dosa saya. Ya betul, itu adalah sebuah kalimat yang dari kerendahan hatinya. Dan memang seringkali saya mulai anjurkan dan seringkali saya juga sempat dimaki-maki sama netizen juga pernah lah. Saya bilang begini sama jemaat, kalau jatuh dalam dosa, kamu jatuh dalam dosa, lebih tepatnya kamu berdoanya itu dari posisi yang sudah menang. Bukan fokus sama dosa kamu, tapi fokus sama karya Yesus di kayu salib. Jadi fokus doanya begini, Tuhan terima kasih bahwa dosaku sudah diampuni. Saya bersalah kemarin Tuhan. Minta maaf juga gak apa-apa dong. Maaf ya Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa besok aku sudah dibebaskan, tidak lakukan itu lagi. Sesederhana itu sih sebenarnya. Karena kita ini rentan sama sebuah kejatuhan karena kuasa dosanya masih ada. Gitu loh. Paham ya Pak? Betul, kuasa dosanya masih ada, masih mengganggu kita. Kedagingannya ya. Kedagingannya, tetapi kuasa dosa di bumi ini kedagingan kita masih proses terus-menerus. Betul. Menjadi kemuliaan Tuhan. Makanya pembaharuan budi Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu sebabnya setiap hari yang namanya kemenangan atas kemenangan hidup kita nggak bisa dibawa buat besok. Karena besok pergumulannya beda lagi. Harus didetox lagi nih hidupnya nih, gitu loh. Dan setiap kali kita ngalamin itu setiap hari, kita harus paham juga bahwa kuasa dosanya berseliweran di mana-mana. Gampang kok. Kita tinggal setuju aja sedikit, udah jatuh kita, gitu loh. Dan orang-orang seperti kita sama semuanya, nggak ada yang berdiri di atas mimbar lebih perkasa daripada yang di bawah situ, nggak ada lah. Semua kita sama aja, gitu. Jadi hati-hati dengan kuasa dosa. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Menjawab pertanyaan Pak? Oke. Ya. Tadi di depan sini. Tadi yang duluan ngangkat tangan di depan sini. Ada lagi. Ya, ini. Ya. Shalom Pak. Shalom. Begini, Tuhan kan baca di Lukas, kasih dalam semua. Ya. Itu beliau pipi kanan, pipi kiri. Ini maksudnya apa Pak? Saya bingung tuh. Coba, saya ceritain. Pastor Edwin tahu tuh jawabannya. Kasih pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya. Ini aja ayatnya nih. Ayatnya tolong dikasih Pak Billy, Pastor Billy. Satu kali kan Yesus pernah bertanya kan, murid-muridnya ya, berapa kali kita harus mengampuni, ya kan? Terus Petrus waktu itu lantang banget, dia berkata 7 kali kah? Karena waktu itu budayanya untuk orang bisa melepaskan pengampunan 1 kali aja tuh sulit banget gitu kan. Ya, mata ganti mata, darah ganti darah itu yang terbiasa yang terjadi pada masa itu gitu loh. Tapi kan Yesus berkata 7 kali 70 kali. Ya. Nah, sebetulnya bicara tentang apa sih? Nggak terhingga. Ya kan, nggak terhingga. Nah, yang luar biasa begini. Kita pengen tahu, bisa nggak sih? Udah nggak usah dipikir jawabannya. Pasti nggak bisa. Ya kan? Pasti nggak akan bisa gitu loh. Kita suruh mengampuni nggak terhingga. Makanya penting sekali dalam kehidupan pribadi kita menyadari bahwa gini loh. Ketika segala sesuatu kita lakukan dengan usaha kita, pasti kita nggak pernah mampu. Tapi yang luar biasanya, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak pernah ada yang berkata begini, kalau kau kekurangan kasih atau kalau kau gagal untuk mengampuni dan kekurangan kasih, datanglah padaku, mintalah padaku, nggak ada begitu. Tapi yang luar biasanya Tuhan kita, dia declare Allah adalah kasih. Nah ini beda, Allah adalah kasih. Jadi sebetulnya masalah tampar pipi kanan berikan pipi kiri itu nggak akan mungkin bisa secara manusia kan, nggak akan pernah bisa. Tapi pada waktu kita sadar, kita percaya betul bahwa Allah adalah kasih dan kita yakini hal itu dan kita percaya Tuhan yang adalah kasih itu ada dalam kehidupan pribadi kita dan Roh Kudus itu akan jadi penolong dalam kehidupan pribadi kita. Artinya gini, kehidupan batiniah kita, kebutuhan rohani kita ini harus kita bangun dari sehari ke sehari. Kita jangan berjalan dengan manusia jasmani kita. Kalau secara jasmani kita ngeliat orang yang seperti itu, kita akan berpikir dengan cara kita berpikir, merespon dengan cara kita merespon kan gitu loh. Makanya di Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima katakan begini, hendaklah dalam hidupmu bersama kenakan pikiran dan perasaan Kristus Yesus.
Dalam hidup bersama, ketika kita hidup bersama ada hal-hal yang gak sesuai, ada hal-hal yang gak cocok, ada hal-hal yang nyakitin kita. Jangan jangan pakai pikiran kita ketika ngelihat orang yang nyakitin kita. Jangan pakai perasaan kita pada waktu kita ngadepin orang yang nyakitin kita. Pasti gagal. Tapi kan jelas dikatakan pakai pikiran Kristus, pakai cara merasanya Kristus. Ketika Kristus melihat orang yang bermasalah, ketika Kristus melihat orang yang nyakitin, orang yang mengecewakan, orang yang bahkan mungkin menjatuhkan hidup kita. Apa sih yang dilihat, apa yang dipikir Kristus tentang orang itu, apa yang dirasa Kristus tentang orang itu. Simple kok, kasih. Kasih Tuhan tetap berlaku bukan hanya untuk kita aja kan, bahkan untuk orang-orang berdosa justru, ya kan? Jadi kita mulai belajar untuk bisa berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa. Dan itu kalau baca di ayat selanjutnya, Filipi 2 ayat yang 5 dan terus sampai ayat yang 8, simple kok. Dasarnya satu, kerendahan hati. Kerendahan hati. Maka di ayat yang terakhir itu kan dia menanggalkan gilahiannya, untuk supaya dia bisa menuju ke Golgota kan. Nggak akan pernah terjadi peristiwa Golgota, tidak akan pernah terjadi penyelamatan kalau dia sebelum dia menanggalkan gilahiannya, merendahkan hati gitu. Makanya ingat peristiwa yang menarik, patternnya sederhana aja. Sebelum dia ditangkap, ada satu momen yang luar biasa yang biasa dilakukan sama murid-muridnya pada dia supper gitu kan ya, atau dia makan malam. Kali ini berbeda. Berbedanya apa? Dia tanggalkan jubahnya, dia ambil baskom, dia mulai basuh kaki muridnya satu persatu. Ini keren. Ya kan? Ini pattern ternyata yang Tuhan kasih, yang Yesus ajarkan sama kita. Nah, yang luar biasa begini, waktu dia basuh, selesai dibasuh, heboh semua murid-muridnya kan. Dan murid-muridnya bertanya gini, kok kenapa kamu yang basuh saya? Harusnya saya yang basuh kamu dong. Gitu. Dan yang luar biasa, dia ngomong gini sama Petrus, apa yang telah kulakukan kepadamu, yang telah kuteladani kepadamu, lakukan juga kepada orang lain. Dan ini spesifik dituliskan seperti itu. Kalau peristiwa yang lain, pelayanan yang lain dari Yesus Kristus, dia bangkitin orang mati, dia gak pernah ngomong gini, murid-murid lihat ya saya bangkitin orang mati ya, ntar kamu juga bangkitin orang mati seperti saya. Enggak. Dia ngajar sama di depan ribuan orang, dia gak pernah berkata murid-murid, lihat tuh saya ngajar di depan ribuan orang, didengar sama ribuan orang, terus nanti kamu juga harus ngajar ya puluhan ribu orang yang dengerin. Enggak seperti itu, enggak ada pernah pesan yang secara spesifik, yang secara jelas, yang diucapkan dari mulut Yesus yang berkata, apa yang kulakukan kamu harus ikutin. Selain dia merendahkan hatinya. Dan itu pattern yang luar biasa. Kalau nggak ada peristiwa itu, nggak ada penangkapan dan nggak ada sampai ke salib. Jadi sebetulnya kita nggak akan pernah bisa lakukan hal itu. Kecuali ketika kita memperbaharui terus manusia rohani kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Jadi bila Allah yang adalah kasih itu sendiri yang menguasai hati dan pikiran kita. Gitu. Jadi sebetulnya simple sih, pada waktu kita percaya Yesus ada dalam hidup dan pribadi kita, ya seharusnya kehidupan kita, kebiasaan kita, karakter kita yang harus semakin dikikis kan, yang harus semakin hilang gitu loh. Dan Kristus yang harusnya semakin nampak. Karena agenda utama orang Kristen jadi anak Tuhan pertama kali ketika kita percaya Yesus cuma satu kok, bukan yang lain-lainnya. Jadi semakin sama seperti siapa yang kita percaya. That's it. Itu aja. Nah itu makanya butuh firman Tuhan, butuh belajar firman Tuhan, butuh merenungkan firman Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Pastor Billy mau tambahin? Ya, kita pernah bahas juga di sini tentang pipi kanan, pipi kiri. Kita udah pernah bahas juga di tempat ini. Pipi kanan itu, gini ya, pipi kanan sini ya. Waktu orangnya nampar, itu disebutnya pipi kanan. Itu berarti dia namparnya begini. Betul ya? Kalau dia tamparnya begini, berarti yang kena pipi kiri kan? Waktu dia nampar pipi kanan, itu adalah sebuah penghinaan yang paling berat. Karena kalau orang Yahudi namparnya pakai tangan luar, backhand begini, itu kurang ngajarnya luar biasa. Bukan sekedar mukul, tapi penghinaan yang terjadi. Jadi makanya ketika dibilang, jadi dia kasih sebuah contoh ekstrim banget. Lu ditampar, dikurang ajar segitunya, kasih aja di sebelah kirinya lagi. Maksudnya ya udah biarin aja, kasih aja semuanya, biar impas semuanya, dua-duanya. Tapi dia mulai dengan pipi kanan tuh begini nih namparnya, tak. Itu bagi orang Yahudi itu betul-betul penghinaan. Beda dengan begini namparnya. Jadi itu kalau kita lihat dan sakit. Iya. Jadi dia kasih contohnya begitu. Jadi mengerikan sih itu sebenarnya. Makanya dia bilang lu mau dihina sampai segimanapun juga, ya udahlah. Itu ya elah dalam hati kita ini kan tidak akan pernah disalib. Kan dia udah gantikan posisi kita gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang nyakitin kita, udahlah ingetin salib Yesus aja lah.
Dan lagi kita cuma sementara kan di bumi ini, udahlah mau ngapain lagi. Tapi ya saya temukan satu hal ya, makin kita lepaskan pengampunan walaupun sulit. Makanya dikatakan masuk ke dalam pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Yesus katakan aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan kan pasti bukan yang ada di dalam tangan. Bukan harta, jabatan, status, ketenaran, uang, bukan. Di dalam sini. Makanya setiap kali orang ngampuni orang, walaupun di awalnya berat karena pintunya sempit. Nggak enak gitu masuknya. Ya, ujungnya pasti lega. Ujungnya pasti merdeka. Karena kebenaran memerdekakan, udah sesederhana itu. Kadang-kadang gini ya, ketika kita melepaskan pengampunan situasi nggak berubah kok ya. Iya. Malah getting worse gitu. Bisa, iya, kan? betul. Orang yang nyakitin kita malah tambah gila gitu kan, tambah gila. Tapi ternyata gini, kita melepaskan pengampunan bukan untuk mengubahkan keadaan, mengubahkan hati kita. Betul. Dan cara berpikir kita diselaraskan dengan firman Tuhan, sesimpel itu ya sebetulnya ya. Dan ada ayat lagi di Lukas 14 ayat 12-14 bilang kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas, dan berarti kan nggak bisa balas, nggak mau balas atau nggak bisa atau nggak punya kemampuan untuk balas kebaikan kita, hatimu dibuat berbahagia. Yes. Jadi termasuk orang-orang seperti begitu, dia nggak bisa balas kebaikan kita, lo tetap masih mau benci gue, ya gue yang penting hati gue dibuat berbahagia. Sederhana itu. Wow, luar biasa. Ada lagi? Oke, Bapak yang sebelah. Ini dari tadi kita ngebahas tentang berarti kuasa dosa nih ya, masih ada orang jahat sama kita segala macam, itu konteksnya di dalam kuasa dosa yang masih ada. Ya. Selamat sore. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bahas masih berkaitan dengan topik hari ini yaitu dosa. Khususnya dosa berkaitan sama hawa nafsu. Kalau menurut saya dosa ini kalau kita main game itu damage hit-nya itu yang luar biasa. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun itu kalau kita lihat ke belakangan itu makin sering hamba-hamba Tuhan jatuh di dalam khususnya perselingkuhan lah, atau enggak dosa kenajisan lah, atau pokoknya dosa-dosa yang berhubungan dengan hawa nafsu. Nah, saya punya pandangan seperti ini, mohon dikoreksi kalau salah, bahwa dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu ini berkaitan dengan roh yang mengikat. Jadi walaupun kita, ya seperti hamba Tuhan ya, saya ambil contoh kasus, apa iya hamba Tuhan gak baca firman? Pasti baca firman. Apa iya nggak dia tahu mengenai konsep kuasa dosa dan hukuman dosa? Pasti tahu. But yet, dia pun jatuh gitu. Nah ini berkaitan dengan roh-roh yang menguasai tadi sehingga dia tidak berdaya. Atau dia mungkin, ya orang tuh kadang-kadang si iblis nipu sampai dia tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Bisa jadi seperti itu. Nah mohon pandangan saya ini mengenai roh-roh yang khususnya dosa-dosa tertentu yang memang ada roh-roh yang menguasai, dan cara untuk melakukan, untuk terbebas dari itu adalah eksorsis, pelepasan atau seperti itu. Apa harus seperti itu atau seperti apa Pak? Ya. Saya adalah orang yang percaya kalau kita terima ya Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan kalau kita sampai jatuh ke dalam dosa, saya tidak pernah percaya ada roh jahat tinggal di dalam kita. Nggak mungkin ada roh jahat gini, bilang sama Roh Kudus, barangnya, duduk barangnya lu situ, gue sini, nggak mungkin. Jadi saya kalau ada orang minta pelepasan sama saya, pelepasan, saya suka nanya sama dia, pelepasannya apa ya? Pelepasan roh jahat, berarti kamu percaya dong ada roh jahat dalam kamu. Ya kan? Kamu kan sudah terima Yesus, kecuali dia belum terima Yesus. Itu beda lah, kita proses sekarang kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Nah, orang yang, kemudian kita tarik lebih dalam lagi, orang yang jatuh ke dalam dosa, itu belum berarti dia hidup di dalam dosa. Karena kita bisa jatuh ke dalam dosa kapan aja. Hidup di dalam dosa itu perkara yang berbeda. Contoh, yang tadi kita bahas kuasa dosa, apakah kuasa dosa bisa membelenggu manusia? Jelas. Manusia yang nonton pornografi misalnya, terus-terusan nonton pornografi, kuasa dosa membelenggu dia. Menjadi sebuah keterikatan namanya. Apakah Roh Kudus meninggalkan dia? Gak pernah. Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Itu harus dimengerti. Tapi dia gak rasa lagi roh Tuhan ada di dalam dia, kemudian dia gak rasa lagi akhirnya Tuhan menolong dia dan lain sebagainya. Karena dia membiarkan kuasa dosa menguasai dia. Dia sepakat nih. Ini untuk orang percaya ya. Nah untuk orang-orang seperti begini, apakah ada gejolak di dalam sini dia terus merasa bersalah? Oh jelas. Karena Roh Kudusnya bicara terus tiap hari. Makanya dia rasa bersalah terus. Conviction namanya. Roh Kudus itu menginsafkan. Bukan condemnation, bukan menuduh.
Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada dua suara. Suara yang pertama bilang begini, nah kalau kamu lakukan itu, kamu merugikan dirimu, kamu bisa merugikan orang lain. Itu conviction namanya, menginsafkan. Suara yang satunya lagi adalah suara penuduhan yang dari iblis mengatakan begini, hancur lo, gagal lo, berdosa lo, gak layak lo di hadapan Tuhan. Itu iblis yang dia lakukan. Apakah iblis itu tinggal dalam kita? Tidak, tidak. Karena ada Roh Kudus dalam kita yang terus menginsafkan kita, makanya kita dengar suara itu terus. Tapi orang itu terbelenggu sama dosa karena dia membiarkan mata sama telinganya terus istilahnya kayak menelan lah dosa-dosa ini masuk ke dalam pikirannya, ke download ke dalam dia akhirnya. Nah itu harus kita bedakan juga. Jadi ada orang yang misalnya jatuh ke dalam dosa seks, kemudian dia langsung bertobat misalnya. Dan ya udah dia memang jatuh sekali. Ada orang juga yang hidup di dalam dosa itu, berkubang di dalam situ. Jadi kita harus bisa bedakan, ada orang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bukan berarti dia hidup dalam dosa. Gitu loh. Jadi ada orang yang terikat, masih terikat, tapi sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Terus akhirnya dia terus bergumul dan lain sebagainya, dibebaskan, bisa lah. Tapi bukannya berarti roh itu tinggal dalam dia. Roh itu kuasa daripada dosa itu membelenggu dia. Karena dia sepakat sama itu, yes, bisa. Tapi saya nggak percaya kalau namanya roh itu tinggal di dalam manusia, sementara ada Roh Kudus juga tinggal di dalam situ. Nggak bisa bareng lah, nggak bisa hybrid gitu loh, nggak bisa. Jadi melepaskannya apa? Melepaskan dari kecenderungan, dari kuasa dosa yang membelenggu dia, itu lebih tepatnya begitu. Bukan roh yang ada di dalam dia, bukan. Melepaskan sebuah kuasa yang membelenggu dirinya dia. Nah setelah dia didoakan gitu, dia lega. Besoknya kan dia masih pergumulan loh. Kan dia udah dilepaskan, dia harus bebas nih. Gimana proses bebasnya? Nah proses bebasnya itu pembaharuan budi. Wah gue gak boleh lihat lagi nih HP gue misalnya, atau gue gak boleh lagi nonton apalah segala. Dia itu masih bergumul kan dia, karena kuasa dosanya masih terus mengaum-ngaum gitu. Nah kalau misalnya dia memang belum terima Yesus, terus kemudian dia main dukun segala macam, ada doa yang melepaskan segala macam itu beda lagi. Terus dia terima Yesus sebagai juru selamat. Sekali kita terima dia sebagai juru selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu materai keselamatan. Mudah-mudahan menjawab Pak. Ya, siap. 1 Korintus 6:19 berarti ya? Yes. Bisa dibacain. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6:19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Efesus 1 ayat 13 juga berbunyi begini. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada kata itu, meterai. Di stem, di Roh Kudusnya itu dimeteraikan di dalam dia. Ya. Jawab Pak? Ya. Ada lagi yang lainnya mungkin? Oh ya, ada tanda di depan. Ada satu lagi. Oh yang di belakang dulu. Oke, baik. Silakan berdiri Pak sambil bisa dilihat. Ya, sebenarnya pertanyaan Shalom Pastor. Shalom. Sebenarnya pertanyaan saya ini melanjutkan pertanyaan Bapak yang tadi ya. Saya lupa ingat ya, ada ayat yang mengatakan bahwa kalau dia berbuat jahat lagi, dia berbuat dosa lagi, ada 7 roh jahat yang masuk ke dia gitu. Jadi dalam kaitan yang tadi itu gimana koneksinya? Iya, kalau orang itu jatuh dalam dosa, yang dikatakan roh itu masuk ke dalam dia, itu lebih tepatnya kuasa dosa itu mengganggu dia, bukan rohnya tinggal di dalam dia. Itu kalau orang percaya begitu Pak, pengertiannya. Gak mungkin dan itu tidak ada yang namanya roh jahat tinggal di dalam manusia, menguasai hidupnya manusia, sehingga Roh Kudus yang ada di dalamnya tinggalin dia. Kecuali gini, konteksnya gini, saya meninggalkan Yesus, dan saya kembali kepada kubangan dosa yang dulu, saya hidup dalam dosa, saya tinggalin Yesusnya. Itu saya percaya Pak, Roh Kudusnya didukakan artinya. Jadi dia menolak untuk percaya lagi, dia kembali ke dalam kubangan dosa yang dulu, dan itu bisa menjadi akhirnya berkali-kali lipat akhirnya hidupnya jatuh ke dalam kubangan itu ketika itu terjadi. Dan itu sebabnya orang-orang seperti begini, saya juga percaya juga ada sebuah yang namanya transisi. Ada orang nih ya, belum terima Yesus, dia baru mau nih,
baru melepaskan dosanya, dia mau melepaskan dosanya, dia baru mau terima dia. Dia udah mulai insaf gitu, sadar gitu. Terus dia belum terima Yesus, belum ada meterai keselamatan, belum ada Roh Kudus dalam dia. Terus dia lakukan lagi hal yang sama, dia jatuh lagi. Itu pengertiannya seperti itu. Akhirnya menjadi lebih buruk lagi dalam kondisi hidupnya. Itu pengertian seperti itu. Nah, tapi pengertian orang percaya tidak akan pernah bisa kalau orang itu jatuh ke dalam dosa sampai roh itu ada satu roh yang menguasai dia dan Roh Kudusnya tinggalin dia. Itu nggak bisa. Dan tidak bisa coexisting. Nggak ada yang namanya Roh Kudus sama roh gelap ada di dalam hidup manusia. Diganggu sama roh gelap pengertiannya, diganggu dengan kuasa-kuasa seperti begini akhirnya ketika dia membiarkan dirinya untuk mau jatuh lagi ke dalam dosa, itu bisa. Tapi yang namanya Roh Kudus itu meterai keselamatan. Jadi pengertian roh itu kembali berkali-kali lipat itu, kuasa dosanya itu dimaksudkan mengganggu dia lebih berkali-kali lipat. Saya udah lihat contohnya orang-orang yang terlepas dari dosa pornografi misalnya, dan kembali lagi ke dosa seperti itu kondisinya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu pengertiannya begitu, Pak. Lebih buruk lagi dalam kondisi yang seperti sebelumnya dia bertobat misalnya. Jadi lebih hancur lagi. Hancurnya tuh misalnya udah sampai ke taraf yang sampai terjadilah perceraian dan lain sebagainya karena nggak bisa lagi. Ada juga dosa narkoba, Pak. Ini baru aja nih misalnya teman udah bertobat nih, tiba-tiba nggak bisa stop lagi, akhirnya menjadi kondisi lebih buruk lagi. Itu pengertiannya seperti itu. Tapi yang namanya pengertian Roh Kudus di dalam kita sampai dilempar keluar sama roh jahat menguasai kita sebagai orang percaya ya, itu nggak ada di Alkitab seperti itu. Itu meterai soalnya. Jadi saya percaya orang-orang seperti begini yang sampai mau sampai roh itu menguasai dia adalah orang-orang yang tidak pernah terima Roh Kudus sebagai juru selamatnya. Gak pernah terima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Dengan serius pada awalnya. Gitu. Karena tidak mungkin sebuah kejahatan atau kejatuhan dalam dosa itu bisa mengundang roh itu menyingkirkan Roh Kudus. Itu gak ada. Pengertiannya seperti itu. Kecuali kalau dia murtad. Kecuali dia tinggalin ya Pak, dia benar-benar gini, saya tidak lagi mau percaya, betul, saya tidak lagi mau percaya. Tapi kalau di perjanjian lama itu kan Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang. Betul. Misalnya Daud kan, betul. Tolong jangan jangan cabut rohmu daripadaku. Betul. Kalau di perjanjian baru kan katanya enggak. Nah kalau dia murtad, Roh Kudus tetap bisa meninggalkan orang itu. Bisa, dia mendukakan roh Tuhan. Itu kan ada ayatnya ya. Dia meninggalkan Tuhan dengan serta-merta saya udah percaya sama dia, tapi saya tinggalin dia, saya tidak lagi mau ada bersama dia. Roh Kudus engkau pergi dari saya tidak lagi mau percaya kepada Yesus, saya percaya kepada yang lain. Tapi biasanya orang-orang seperti begitu sejak awal tidak pernah terima Yesus sebagai juru selamat dengan benar. Itu yang saya katakan tadi, kita balikin aja lagi. Kan seperti itu, berarti udah dikasih pengertian, dia tidak mau gitu loh. Nah kalau di perjanjian lama, kalau kita baca itu selalu roh Tuhan ada di atas manusia. Nggak pernah roh Tuhan ada di dalam manusia menguasai hidupnya dia, enggak. Makanya terang Tuhan terbit di atas manusia, nggak pernah di dalam manusia. Roh Tuhan sesekali meninggalkan dia, di perjanjian baru nggak ada kayak gitu. Itu meterai soalnya, meterai keselamatan. Makanya kita harus mengerti sebagai juru selamat yang sudah kita terima di dalam sini, ini betul-betul yang namanya mengerjakan keselamatan itu kita berdoa dari posisi yang udah menang. Kita lagi bergumul sama dosa, kita sebenarnya udah harus katakan begini, saya udah menang. Kuasa dosa sudah dikalahkan, saya harus bisa mengalahkan ini. Udah pasti begitu orang Kristen. Kalau sampai dia jatuh lagi, berkubang lagi dalam dosa, terus ujung-ujungnya ninggalin Tuhan, dari awal dia gak pernah terima Yesus. Saya gak percaya dia harus terima Yesus. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi pengertian roh itu kembali, kondisi menjadi buruk, bukannya berarti roh itu menguasai hidupnya dia sebagai orang percaya, bukan. Begitu. Thank you, Pastor. Jadi orang yang sungguh-sungguh, gini, menerima Yesus bukan sebuah perasaan kan, keputusan kan? Yes. Ya kan? Jadi memang harus sungguh-sungguh terima Yesus dan percaya kalau Yesus adalah juru selamat kan? Yes. Ya. Terus kalau mengerjakan keselamatan itu kan bahasa asli katergazomai. Betul, betul. Working out. Working out. Bayangin gini loh, kalau sama Tuhan kita dikasih sebuah tambang emas. Tambang emas. Jadi satu bukit emas untuk ditambang. Emasnya ada nggak? Ada. Kita nggak perlu kita nggak perlu mengejar emas ya kan, emasnya sudah ada. Tapi kita perlu mengupayakan, menambang emasnya, gitu loh. Jadi itu akan jadi sekedar jadi bukit aja, tambang biasa, nggak bisa menghasilkan yang terbaik pada waktu kita nggak mengupayakan. Tuhan sudah kasih keselamatan sama kita kan,
ya kan? Iya. Nah, pengertiannya berarti bukan dengan kekuatan kita juga sih, Iya. ya kan? Ya, jadi working out your salvation, mengerjakan keselamatan adalah working out your salvation, bukan working for salvation. Yes. Bukan mengerjakan supaya saya selamat, bukan. Memunculkan yang terbaik. Iya. Makanya jangan rasa bersalah kalau kayak gitu-gitu. Aduh, nanti Tuhan murka nih sama saya, ntar saya nggak selamat. Enggak, Tuhan, kita lagi mempertahankan keselamatan kita, iman kita. Kita working out, kita latihan nih. Seperti di gym atau di apa latihan. Nah, ya. Benar. Working out Working gitu. out, ya. Iya. Oke, saya udah dikasih. Oh, masih ada lagi. Terakhir. Pastor Ocha udah gini-gini nih. Ada mic yang lain. Oke, tes. Ya, Shalom, Bapak Gembala dua-duanya. Saya menyambung Bapak yang bergaris-garis tadi, ya, soal doa pelepasan dan sebagainya. Nah, jadi gini, saya baru pertama kali hadir di tempat ini. Ini hari pertama saya. Sebetulnya berapa minggu lalu saya sudah lihat di Instagram, gitu loh. Cuma waktu itu ada urusan yang lain, saya harus segera pulang. Nah, tapi hari ini kami ada doa di Glodok Blustru. Jadi saya tuh udah mau pulang ke arah Bekasi, saya buka Instagram juga di jalanan, saya lihat loh ini ada ini lagi, muncul lagi, karena waktu itu saya cari nggak ketemu kan. Tadi saya ketemu, saya langsung datang ke sini gitu loh. Nah jadi rasanya pas sekali dengan penjelasan pembahasan tentang dosa hari ini dan saya akan menyambung pertanyaan Bapak tadi. Jadi gini, saya banyak sekali penyakit, saya banyak sekali penyakit dari pokoknya udah lama sekali lah gitu loh. Dan terakhir sekitar 4 tahun lalu saya dinyatakan autoimun. Ada 2 macam autoimun, radang sendi dan tiroid. Ya, dan sebelumnya tuh ada diabetes, ada tumor, ada miom, ya sampai angkat rahim, angkat tumor, pokoknya banyak sekali gitu loh penyakit saya. Nah kemudian ada teman yang bilang gini, kamu harus bertobat. Ada teman yang bilang gitu. Saya merasa gimana ya? Ya mungkin saya berdosa juga, tapi rasanya dosa saya nggak dosa yang dosa luar biasa yang bikin Tuhan marah sampai saya tuh dikasih penyakit yang luar biasa begitu gitu loh. Karena saya pakai masker karena buat orang autoimun tuh gampang sekali kena virus gitu ya. Jadi saya kemana-mana harus pakai masker. Nah kemudian saya juga tadi menyambung Bapak tadi. Jadi di keluarga besar kami ya dari pihak mami saya orang Batak ya. Di pihak mami saya, sepupu-sepupu saya dari pihak mami saya itu banyak sekali yang kena kanker gitu loh. Ada kanker paru, kanker payudara, rahim, dan beberapa dari mereka sepupu-sepupu saya ini meninggal karena kankernya. Ada juga kanker otak. Lalu dari pihak papi saya juga begitu. Ada yang kena kanker dan lain sebagainya. Nah kemudian jujur saya khawatir ya. Mami saya juga kena kanker tiroid, adik saya juga kena kanker tiroid. Kemudian adik saya lagi yang perempuan ada tumor payudara. Kemudian adik saya yang tadi kanker tiroid itu bulan lalu dia baru saja operasi tumor kepala. Intinya banyak sekali saya, keluarga besar dan kami sekeluarga, mami dan adik-adik saya tuh yang kena kanker. Jujur saya khawatir ya. Kemudian di gereja saya masuk dalam tim doa di salah satu gereja dan saya selalu didoakan oleh mereka gitu loh. Sampai saya bisa sehat, saya tadinya nggak sesehat ini gitu loh. Tapi karena doa-doa teman-teman ya, saya menemukan cara supaya saya sehat, saya ikut puasa intermittent fasting. Saya jalankan 20 jam sejak Juli. Setiap bulan saya puasa 72 jam. Dan puji Tuhan itu luar biasa membuat saya bisa sehat seperti sekarang ini. Biasanya saya geletak,
1 minggu, 2 minggu nggak bisa turun dari tempat tidur dan makanan, minuman dibawakan ke tempat tidur. Tapi sejak saya puasa, saya nggak tahu mungkin cara Tuhan menolong saya lewat teman-teman saya yang terus mendoakan, saya alami kesembuhan yang luar biasa. Dan saya merasa saya kayak dulu lagi waktu saya masih muda fisik saya gitu loh. Nah jadi yang saya tanyakan, karena teman-teman ada yang bilang harus harus diputuskan gitu loh. Mungkin keluarga besar ibu zaman dulunya, kami kan orang Batak kan mungkin zaman dulu suka berdukun segala macam gitu ya. Nah saya nggak tahu itu karena dari mami saya dan kita di zaman sekarang ini kita udah nggak begitu gitu loh. Jadi ada yang bilang harus ada pelepasan supaya diputuskan gitu loh, diputuskan jangan lagi nanti saya dan adik-adik saya, lalu keturunan kami, anak saya, cucu saya, itu juga alami hal itu. Dan jujur itu terus mengganggu pikiran saya gitu loh. Itu aja sih pertanyaan. Oke, Bu, cepat aja. Ini karena waktu sudah habis. Sekali lagi yang saya katakan tadi, terima Yesus sebagai juru selamat, tidak ada lagi penghukuman, penghakiman, penuduhan, kutuk keturunan, hapus. Nggak ada. Kecuali kita mau percaya-percaya terus. Jadi kita ketuduh terus gitu. Jadi sederhana aja ngomong gini, nggak usah doa pelepasan, nggak usah. Begini Bu, Tuhan saya percaya, Yesus yang tinggal di dalam saya. Bahkan Ibu sudah mengalami kesehatan sempurna dari Tuhan sekarang. Dan makin membaik terus karena udah kayak usia muda lagi kan. Tuhan terima kasih, saya tidak percaya bahwa siapapun orang tua saya buat, itu akan berpengaruh kepada saya. Karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib membungkus saya dan keluarga saya dengan sempurna. Dengan sempurna. Kalau malaikat maut aja nggak bisa lewat, nggak bisa masuk ke pintu di mana dibubuhi darahnya anak domba di Paskah yang pertama. Kita mengalami Paskah yang sebenarnya karena darahnya anak domba Allah dicurahkan. Kalau maut aja nggak bisa merenggut kita, alias hukuman dosa sudah dipatahkan. Apalagi hal-hal kayak begitu, Bu, yang namanya keturunan gitu, nggak ada udah. Kecuali kita mau percaya terus, kayak rasa tertuduh terus ya. Jadi beda, orang jadi stres sendiri kan, gitu loh. Sudah dihapus, sudah tidak ada lagi. Jadi Ibu dengan iman berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Itu aja Bu, sesederhana itu. Ya, oke. Baik. Oke, waktu sudah habis. Waktu sudah habis, bisa dilanjutkan Mr. Fadli. Oke.